Budi pekerti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang agung. Budi pekerti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang agung sangat tampak dalam kesehariannya, seperti 1. Memiliki keistimewaan berupa lisan yang fasih dan mengena dalam berbicara. 2. Sosok yang penyantun, penyabar, dan pemaaf. Sifat-sifat tersebut merupakan didikan langsung dari Allah. Setiap penyantun dikenal kebaikannya dan terjaga dari kesalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kesabaran luar biasa meskipun makin banyak yang menyakitinya. Begitu juga, beliau selalu bersikap santun terhadap perbuatan berlebihan yang dilakukan orang-orang jahil terhadapnya. Aisyah berkata, Rasulullah selalu memilih perkara yang paling mudah ketika dihadapkan pada dua perkara, selama perkara tersebut tidak mengandung dosa. Apabila perkara tersebut mengandung dosa, beliau selalu menjauhinya. Beliau tidak pernah berniat balas dendam atas hal yang menimpa dirinya. Namun, beliau akan membalas ketika yang dianiaya adalah kehormatan Allah. Beliau juga terkenal menahan marah dan cepat merelakan kesalahan orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Bukti dari sifat dermawan beliau adalah selalu memberi tanpa ada rasa takut menjadi fakir. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, apalagi di bulan Ramadan, yaitu saat malaikat Jibril menemuinya. Malaikat Jibril sendiri menemui beliau setiap malam di bulan Ramadan untuk tadarus Al-Quran. Rasulullah lebih cepat dalam menghafal kebaikan daripada angin yang berembus. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah adalah sosok pemberani, terutama dalam menyikapi saat-saat sulit. Tak jarang jika para pembesar dan panglima kafir lari dari beliau. Rasulullah selalu berpegang teguh, pantang mundur, dan tak pernah gentar. Tidaklah disebut pemberani melainkan diperhitungkan kekuatannya dan tiada yang menandinginya. Ali mengatakan bahwa ketika ia dan para sahabat diliputi ketakutan dan terancam bahaya, mereka berlindung di belakang Rasulullah sehingga beliaulah yang paling dekat dengan musuh. Hadis riwayat Nasai, Ahmad dan Muslim. Anas mengatakan bahwa tatkala penduduk Madinah dikagetkan pada suatu malam, mereka mendatangi sumber suara. Rasulullah menjumpai mereka. Setelah mendahului mereka dalam mendatangi sumber suara, beliau dalam keadaan menunggang kuda milik Abu Talah yang berkalung pedang di lehernya. Beliau pun bersabda, "Kalian belum terjaga, kalian belum terjaga." Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Turmuzi. Rasulullah adalah sosok yang sangat pemalu. Abu Said Al-Khudri meriwayatkan bahwasanya Rasulullah lebih pemalu dari seorang gadis yang berada dalam pingitannya. Ketika beliau marah, dapat diketahui dari raut wajahnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah. Beliau dikenal orang yang paling berlama-lama dalam memandang wajah orang lain. Beliau menundukkan pandangannya, serta tidak pernah berbicara yang menyakitkan orang lain karena rasa malu dan kemuliaan diri beliau. Bahkan, beliau tidak pernah menyebut nama seseorang yang dilaporkan kepadanya. Beliau hanya berkata, apa alasan suatu kaum melakukan hal itu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Beliau yang pantas mendapat sanjungan dari seorang penyair. Dan tundukkan pandangan karena rasa malu. Dia tidak bicara melainkan disertai dengan senyuman. Rasulullah adalah sosok manusia yang paling adil, pemaaf, jujur katanya, dan dapat dipercaya. Hal ini diakui sendiri oleh lawan bicara dan musuh-musuhnya. Jadi, tidak heran jika beliau diberi gelar Al-Amin, paling dipercaya. Sebelum diutus sebagai Rasul, bahkan, beliau menjadi rujukan kaumnya tiap kali ada permasalahan sebelum datangnya Islam. Beliau dikenal yang paling rendah hati dan jauh dari kesombongan. Beliau melarang berdiri untuk menyambut kedatangannya, sebagaimana raja-raja yang lain, yang selalu disambut kaumnya dengan berdiri. Beliau juga dekat dengan fakir miskin, memenuhi undangan siapapun, dan tidak peduli undangan dari seorang budak ataupun dari majikan. Beliau tidak pandang bulu dalam bergaul. Ketika berkumpul dengan para sahabat, tak ada beda di antara mereka. Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah menambal sandalnya, menjahit bajunya, mengerjakan sesuatu dengan tangannya sendiri, sebagaimana kalian mengerjakan sesuatu di rumah kalian. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Rasulullah adalah manusia biasa yang merawat baju, memerah susu kambingnya, dan melayani dirinya sendiri. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Turmuzi. Rasulullah adalah sosok yang paling menepati janji, selalu menjalin silaturahmi, paling penyayang kepada sesama, paling baik cara bergaulnya, paling baik akhlaknya, jauh dari perangai yang buruk, tidak pernah berbuat keji, tidak pernah melaknat orang lain, tidak pernah di pasar, tidak pernah membalas kejelekan dengan kejelekan, bahkan memaafkannya. Beliau juga tidak pernah membiarkan orang lain berjalan di belakangnya dan tidak pernah merasa tinggi derajatnya di depan pelayan-pelayannya, baik dalam hal berpakaian maupun makan. Beliau melayani orang yang melayaninya, tidak pernah membentak para pelayannya, dan tidak pernah mencela pekerjaan mereka. Beliau juga mencintai orang-orang miskin, duduk bersama mereka, mengantar jenazah mereka, dan tidak pernah mencela orang-orang fakir. Secara global, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Allah telah mendidiknya sehingga menjadi berbudi pekerti mulia.
Allah berfirman kepadanya sebagai pujian, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Quran Surat Al-Qalam 68:4. Inilah yang menggerakkan jiwa untuk mendekatinya, membuat hati mencintainya, menjadikannya pemimpin yang dicintai, melembutkan tabiat kaumnya setelah mereka membencinya. Dari hal ini sehingga mereka masuk Islam secara berbondong-bondong.